Pemirsa, calon wali kota Makassar nomor urut 1, Dani Pomanto diperiksa di Polrestabes Kota Makassar terkait video dugaan money politik atau politik uang. Kedatangan Dani dikawal massa dan simpatisan pendukung. Dikawal ratusan pendukungnya, Cawalkot Makassar Dani Pomanto memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar. Panggilan berkaitan dengan laporan Bawaslu Makassar atas dugaan politik uang yang dilakukan Cawalkot nomor urut 1 tersebut. Sayangnya aksi para simpatisan Dani ini tidak patuh protokol kesehatan dengan berkerumun dan tidak menjaga jarak. Kuasa hukum Dani Pomanto mengatakan kliennya diajukan 17 pertanyaan terkait video dugaan money politik yang beredar luas di media sosial. Karena dipanggil itu terkait dengan pemanggilan ini, dia dipanggil ada 17 pertanyaan yang kemudian diajukan di pemeriksaan tadi. 17 pertanyaan? Ya. Salah satunya pertanyaan apa saja yang... Itu pertanyaan terkait dengan persoalan apa yang terjadi di tadi katanya di Jalan Perintis Jalan Perintis Martia 1 itu Pak Dani tidak tahu sama sekali di sana itu ini. Sebelumnya beredar viral sebuah video yang memperlihatkan diduga tim pasangan Dani Pomanto Fatmawati membagikan beras ke rumah warga. Video ini kemudian dilaporkan tim dari pasangan Munafri Arifuddin Rahman Bando ke Bawaslu Kota Makassar sebelum kemudian dilaporkan ke polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Deri Sunggu, iNews melaporkan. Perusakan alat peraga kampanye pasangan calon bupati terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi perusakan terekam kamera pengawas. Perusakan alat peraga kampanye terekam kamera pengawas di Jalan Bypass Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. 2 orang berhenti lalu merusak APK jenis baliho milik salah satu paslon bupati dan wakil bupati Sidoarjo. Baliho paslon bupati dan wakil bupati di sejumlah titik di pinggir kota Sidoarjo bagian utara, Kecamatan Sedati, dan Waru, serta Buduruan, Sidoarjo juga dirusak. Baliho dirusak dengan cara dirobek, dipatahkan penyangganya hingga dibalik. Kini tim sukses paslon yang dirusak balihonya ini mendokumentasikan dan mengumpulkan bukti untuk dilaporkan ke polisi dan dilanjutkan ke Bawaslu Sidoarjo. Dibalik kepalanya di atas, ada yang ditutup, ada yang dipatahkan untuk isinya, ada juga yang dilubangi untuk foto paslon. Dan bersama tim ses untuk selanjutnya dilaporkan ke Bawaslu. Belum diketahui motif dari latar belakang perusakan APK salah satu paslon. Perusakan APK jenis baliho yang dipasang di tepi jalan telah terjadi selama 3 hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat anti korupsi Maki menyoroti perlakuan khusus kepada 2 tersangka kasus Red Notice Joko Chandra saat pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Maki, perlakuan kepada 2 pejabat tinggi Polri itu berlebihan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi menyayangkan mengenai perlakuan khusus terhadap 2 pati Polri yang menjadi tersangka dalam kasus Red Notice Joko Chandra saat pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Saat itu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjamu 2 tersangka dengan jamuan makan siang di ruangan Kepala Kejaksaan. Menurut Bonyamin, perlakuan tersebut tidak lazim dan berlebihan. Bonyamin juga menyoroti penggunaan seragam tahanan yang disebut kuasa hukum Bonaparte hanya untuk konsumsi media. Sebagaimana diungkap oleh lawyernya Pak Petrus Bala Pationa menyatakan bahwa untuk pemakaian baju tahanan itu semata-mata hanya untuk kebutuhan konsumsi media karena banyak media di lobi sehingga perlu memakai baju tahanan karena sebelumnya juga tidak pakai di dalam ruangan serah terima, waktu serah terima juga pakai baju seragam juga waktu makan
dan kemudian sepulangnya Baris Krim adalah juga dengan baju seragamnya kepolisian. Jadi ini semata-mata pemakaian baju tahanan hanya untuk memuaskan media massa aja yang memoto. Jadi ini perlakuan yang berbeda lagi, karena apapun tahanan ya harus memakai baju tahanan sejak diterima dari kepolisian sampai ke tempat rutan dia di mana ditahan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan memberikan makan siang berupa nasi kotak kepada tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan merupakan hal biasa. Namun saat itu tidak memungkinkan untuk membeli nasi kotak sehingga diganti nasi soto ayam yang ada di kantin kantor. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria diamuk warga karena tertangkap menjamret ponsel milik pengendara motor. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.